Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana kita bisa melihat bahwa kebun kita ini unggul, atau bisa dikatakan benih atau sawit yang kita punya ini adalah benih unggul. Nah, tentunya teman-teman, dulu ketika akses kita untuk memperoleh benih unggul itu masih abu-abu, banyak sekali oknum-oknum yang memang mengatasnamakan benih unggul, namun pada kenyataan benih yang mereka jual itu bukan unggul sama sekali, dan tentu itu membuat kita rugi. Itulah kita sering sebut dengan benih abal-abal. Abal-abal itu ya asli tapi palsu, seperti itu teman-teman. Katanya asli, ya memang benih sawit asli, tapi maksudnya itu benih yang bersertifikat atas nama benih bersertifikat, ternyata bukan. Dan biasanya itu kodian ya teman-teman, harganya itu cukup hanya Rp1.000 per bijinya. Namun para petani awal-awal dulu sangat senang sekali mengatakan bahwa itu adalah benih-benih yang memang benih unggul. Nah, untuk saat ini akses untuk mendapatkan benih unggul itu sangat-sangat mudah sekali teman-teman. Nah, saya adalah salah satu korban akibat dari benih abal-abal. Jadi benih abal-abal tuh yang mengatasnamakan asli tapi palsu teman-teman. Bukan benih kentosan atau cabutan atau mariles, itu beda lagi teman-teman ya. Kalau mariles ya bukan abal-abal. Kalau mariles tuh kita tahu indukannya di mana, kita ambil jatuh di bawahnya seperti itu, meskipun kita tidak tahu masa polinasinya seperti apa, namun kita sudah paham betul bahwa benih yang kita tanam itu indukannya ada. Nah teman-teman, konsep dari persilangan kelapa sawit itu atau pembungaan atau penyerbukan itu sama dengan golongan darah teman-teman. Kalau golongan darah A bergabung, ayahnya A ibunya B, jadi golongan darah AB. AB dengan B jadi O lah, seperti itulah kira-kira. B dengan B jadinya B, A dengan A jadinya A, O dengan O jadinya bisa A, bisa B, bisa ya, seperti itulah kira-kira teman-teman. Itu intermezzo saja. Seperti kelapa sawit sama saja. Untuk intermezzo saja teman-teman, untuk pengetahuan bahwa kelapa sawit itu terbagi dari 3 jenis ya. Ada Visipera, Dura, dan Tinera teman-teman. Meskipun nanti Dura itu dibagi juga Dura apa seperti itu. Kemudian Visipera apa seperti itu. Nah teman-teman, ketika persilangan antara Dura dengan Dura, maka akan menghasilkan 100% Dura. Sama halnya dengan golongan darah seperti tadilah teman-teman. Kalau Visipera dengan Visipera, maka akan menghasilkan 100% Visipera. Kalau Visipera dengan Dura, itu akan menghasilkan 100% Tinera. Nah, kalau Tinera dengan Tinera teman-teman, Tinera dengan Tinera digabungkan itu akan menghasilkan 50% Tinera, kemudian 25% Dura, 25%-nya juga Visipera. Balik lagi ke indukannya seperti itu. Nah, kalau Visipera dengan Tinera teman-teman, itu lebih parah lagi karena Tineranya itu akan semakin kecil, kembali ke Dura dan kembali ke Visipera seperti itu. Jadi untuk persilangan ini itu hanya intermezzo saja supaya kita itu paham bagaimana sih benih unggul itu diciptakan, yaitu dengan dilakukan polinasi yang dilakukan oleh manusia teman-teman. Jadi atas bantuan manusia, sehingga bunga jantan dengan bunga betina, bunga jantannya itu diambil dari Visipera dan bunga betinanya itu adalah Dura, sehingga yang kita beli itu adalah benih Dura teman-teman, bukan benih Visipera. Namun nanti hasilnya buahnya itu adalah Tinera. Keunggulan dari Tinera itu adalah nanti hidupnya seragam teman-teman, hasilnya batangnya itu akan seragam, jadi semuanya itu hampir sama bentuknya. Beda kalau Dura, meskipun sama-sama Dura, nanti itu akan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Dura itu akan mengalami masa trek yang lumayan cukup lama dan itu lumayan menjengkelkan. Untuk benih yang Tinera itu biasanya bunga jantannya itu tidak terlalu banyak, meskipun pasti selalu ada di musim-musim trek. Namun si Tinera ini dengan keunggulannya bisa tetap memiliki atau mengeluarkan bunga betinanya teman-teman. Jadi kalau Dura ya seperti ini Dura teman-teman, bisa kita lihat ini Dura. Nah,
cangkangnya ini lumayan cukup tebal dan bagian sabutnya ini lumayan cukup tipis, dan apa namanya ini, kelapanya ini isinya atau karnelnya ya, karena apa namanya ya, itu pokoknya intinya itu lumayan besar. Inilah yang dinamakan dura. Memang bobotnya lumayan berat, namun teman-teman bisa kita lihat bunga jantannya ini bertingkat. Ini bawahnya kemarin juga bunga jantan, ini hanya satu tingkat saja keliling teman-teman, dan sudah dipusing di apa namanya, lingkaran yang kedua itu sudah bunga jantan lagi, dan itu membuat kita sebagai petani tentunya agak-agak sedikit kecewa ya. Kalau untuk tonase teman-teman, tentunya Tinera lebih unggul karena memang jumlah janjangannya itu akan lebih banyak ketimbang dura, apalagi Pisipera yang memang tidak memiliki bobot sama sekali dan terkadang itu gagal mengeluarkan bijinya, itu kalau Tinera. Nah, bagaimana kita bisa melihat kebun kita ini benih unggul atau bukan? Contohnya misalkan seperti ini, kalian beli kebun yang memang sudah jadi dan orang itu mengatakan bahwa itu benih unggul. Nah teman-teman, bisa kalian ambil contoh atau ambil biji brondolannya dari masing-masing kebun, minimal memiliki sampel itu ya. Kalau kita ambil random itu 30% teman-teman, itu bisa mewakili ya 30%, tapi secara random. Nah ketika kalian ambil sampel-sampel itu dan kalian belah, ternyata itu isinya hampir 50% lebih atau bahkan 60 sampai 70% itu dura. Berarti benih itu adalah abal-abal teman-teman. Kalau si penjualnya tidak jujur ya, kalau tidak jujur. Tapi kalau dia jujur bahwa itu benih abal-abal atau benih cabutan atau benih mariles dan lain sebagainya, tentu itu adalah hal yang lebih baik. Namun ketika kalian beli katanya benih unggul ya, bisa kalian ambil sampel. Yang tentunya teman-teman, keunggulan dari benih unggul itu adalah semuanya seragam, buahnya hampir sama, apalagi yang semiklon teman-teman. Apalagi yang semiklon itu bisa dipastikan hampir 99% itu seragam. Dan tentunya kalau kalian ambil sampel dari seluruh kebun atau 30%-nya saja sudah memang nanti mewakili dura, itu berarti benih yang ditanam itu bukan benih unggul atau bukan benih bersertifikat. Dan itu teman-teman, mungkin kita ini sebagai petani ya, tentu yang kita kejar itu tonase teman-teman, bukan berat janjangannya. Percuma saja teman-teman, seperti di mana tadi ya, kebun-kebun saya ini janjangannya besar-besar teman-teman. Seperti inilah kalau kita lihat di sini ya, janjangannya besar-besar, namun buahnya hanya 1-2 saja teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini tentu akan sangat merugi. Hanya ada beberapa, ini mungkin 22 kg lebih itu nih teman-teman. Kemarin sudah saya timbang 20, hampir 25. Namun buahnya ya banyaklah bunga jantan. Tentu teman-teman, kalian harus dewasa bagaimana tata laksana berkebun kelapa sawit yang benar, supaya kita nanti bisa mendapatkan tonase yang memang bisa kita harapkan. Mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.